Lu udah makan? Iya, lo pengen siap ambil. Oh, Iya. Malah body dong. Nasi dulu. Nasi gitu. Nasi dulu. Iya, mau kerja video. Mungkin aku deh. Dari. Tapi aku tahu pasti dari menungguin wajar kalau ukurannya satu aja tapi dia di dalamnya fotonya banyak jadi aku mau minta bisa oh ada foto kamu sih Iya banget. iya kayak nggak apa-apa deh tadi jalan juga udah bilang makanya mungkin tuh miring dia itu yang Gini. udah di males mahal itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di minggu ini pada kelas sejarah kebudayaan Islam. Tapi sebelum kita membahas tentang sejarah-sejarah, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan Irsyad deh, mau memimpin doa teman-temannya. Budaya Tuhan bersana saya anak roh dua baru kita Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kalau kabar baik semua, Ibu mau absen dulu siapa yang hadir hari ini? Andini Fatia, hadir Ibu. Lailatul Munawwarah, hadir. Atika Diaul Awliya, Indana Hawa Fatih, hadir Bu. Ahmad Yusuf, Hadir Bu. Rahmat Yahyadi, Hadir. Abdul Azam, Hadir. Irsyad Diyaudin Kaufar, Hadir. Fauzan Ismail. Hadir Bu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang peran umat Islam saat penjajahan di Indonesia. Nanti kita akan menonton sebuah video, tapi Ibu nggak mau nih cuma nonton aja. Jadi tugas kalian adalah mencari 3 teman untuk membentuk sebuah kelompok, lalu simak videonya dengan baik. Oke, karena Ibu mau kalian ini bisa menganalisis peran umat Islam pada masa penjajahan di Indonesia dan bisa menilai peran umat Islam pada penjajahan tersebut dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bela negara.
Baik, silahkan mencari kelompoknya. Oh, bebas, Bu. Iya, bebas. Terserah kalian. Iya. Biar agak mau bebas ya. Tunjuk aja. Suara ibu aja tunjuk aja. Iya. Gimana nih kesepakatannya? Kesepakatan ibu. Tunjuk aja Bu. Ya, jadi tunjuk aja ya. Iya. Kelompok 1 Lailatul Munawwarah, Aulia, sama Azam. Untuk kelompok 2 Rahmat, Arman, dan Irsyad. Kelompok 3 Halwa, Andini, dan Hadios. Oke. Nah, silakan kalian duduk sama kelompoknya. Oke, Bu. Tolong disiapkan alat tulisnya untuk mencatat nantinya. Sudah siap? Belum. Jom. Ya. Udah. Not baik-baik ya. puluh tahun. Demikian pengajaran sejarah resmi di negeri ini atas jejak penjajahan Belanda. Pada awalnya, bangsa Belanda datang bukan untuk menjajah, sama seperti bangsa-bangsa Eropa lain yang datang ke Nusantara. Belanda datang untuk berdagang. Mereka mencari rempah-rempah Nusantara yang terkenal. Kedatangan Angkatan Perang Belanda pada awalnya bertujuan untuk melindungi perusahaan dagang Belanda, yaitu VOC. Angkatan Perang inilah yang pada akhirnya menjajah bangsa-bangsa di Nusantara. Maka berubahlah status Belanda dari berdagang menjadi penjajah. Peristiwa demi peristiwa terjadi. Berabad-abad Belanda menindas dan mengeruk kekayaan Nusantara, meninggalkan luka sejarah yang tak bisa dilupakan. Kekayaan alam bumi pertiwi telah lama menyilaukan bangsa-bangsa Eropa sejak abad pertengahan. Mereka kemudian tergerak untuk melakukan penjelajahan bersamaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, penyebaran ajaran agama, dan terutama untuk kemakmuran dan kekayaan.
Penjelajahan bangsa barat mencari rempah Nusantara melewati sekian kisah dan peristiwa, mulai dari Columbus yang tersesat dan menemukan benua Amerika, sampai Francisco Serrao yang mendarat di Ternate pada tahun 1512. Di tahun yang sama, Spanyol juga tidak mau kalah. Mereka juga mendarat di bagian lain Kepulauan Maluku, yakni di Tidore. Pertemuan mereka dengan tanah muasal rempah ini kemudian mengubah arah sejarah. Keserakahan menjadikan bangsa-bangsa Eropa tidak lebih dari penjajah. Penjajahan yang melupakan nilai-nilai peradaban, penjajahan yang tidak berperi kemanusiaan dan peri keadilan. Keserakahan bangsa-bangsa Eropa memicu kericuhan. Nusantara pada masa itu sesungguhnya bukanlah tanah yang tak bertuan. Kerajaan-kerajaan lokal ada di berbagai tempat dengan pemerintahan yang berdaulat di wilayahnya masing-masing. Sistem dagang dan tipu muslihat para pendatang itu tentu saja mendapat perlawanan yang berujung kekalahan karena perpecahan dan adu domba terhadap kaum pribumi Nusantara. Keinginan Belanda untuk menanamkan pengaruh dan monopoli itu bertumbuh kemudian, karena melihat bahwa ini sangat menguntungkan, karena kalau tidak melakukan monopoli, tentu saja bangsa Eropa lainnya akan ikut terlibat dalam perdagangan. Hal ini akan menimbulkan persaingan dan harga-harga yang tidak bisa dikendalikan oleh Belanda. Itulah yang menjadi pemicu Belanda melakukan kolonisasi. Mereka ingin menguasai wilayah-wilayah penghasil komoditi, karena dengan menguasai wilayah-wilayah tersebut, mereka bisa menjamin pasokan komoditi yang mereka perlukan, terutama rempah-rempah, hanya dijual kepada Belanda. Catatan panjang peristiwa-peristiwa pahit persaingan politik mengajarkan para pedagang Eropa itu untuk membagi dan mengkafling-kaflingkan wilayah Nusantara untuk kepentingannya masing-masing. Sementara interaksi mereka dengan penguasa dan masyarakat lokal juga menumbuhkan sikap oportunistik, kemudian berkembang dengan berbagai tipu muslihat dan siasat yang licik. Melalui VOC, para pedagang dari Eropa tersebut menyatukan modal. Dengan modal itu, mereka bisa melakukan berbagai macam operasi. VOC itu seperti negara, karena VOC diberi hak oktroi, yaitu hak keistimewaan yang dimiliki VOC untuk menjalankan perdagangan di kawasan Hindia Belanda. Dengan hak oktroi itu memungkinkan VOC menjadi seperti sebuah negara. VOC bisa merekrut tentara, mencetak uang, membangun benteng, berperang, membangun koloni-koloni, dan juga bisa mengikat kontrak kepada para penguasa lokal di seluruh Asia. Sultan Agung. Ia adalah raja sekaligus tentara, bukan pedagang seperti raja-raja lain di tanah Jawa. Begitulah Sultan Agung memproklamirkan dirinya ketika pertama kali mulai memerintah kerajaan Mataram. Ia memandang dirinya berbeda dibanding raja-raja sebelumnya, yang terlibat perdagangan antar kawasan di Nusantara. Sultan Agung adalah raja terbesar Mataram, memerintah pada tahun 1613 hingga tahun 1646. Dari awal, sang raja bercita-cita ingin menyatukan seluruh kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Hal inilah yang merisaukan Kesultanan Banten, yang kemudian membiarkan orang-orang Belanda mendirikan pangkalan di Jayakarta. Keberadaan Belanda yang berulang kali merusak tatanan di wilayah Nusantara mengobarkan semangat juang Sultan Agung. Belanda pun beralih menjadi musuh terbesar Mataram. Di bawah pemerintahan Sultan Agung, Mataram menguasai hampir seluruh Jawa, kecuali Jayakarta dan Banten. Namun VOC sebagai perusahaan raksasa milik Belanda menolak mengakui kedaulatan Mataram. VOC bahkan berupaya menaklukkan daerah kekuasaan Mataram. Banten serta Batavia yang ingin dikuasai Mataram pun telah berhasil dikuasai Belanda sejak tahun 1619. Sultan Agung murka. Keberadaan VOC di tanah Batavia yang juga memonopoli perdagangan dianggap sebagai ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Sultan Agung pun merencanakan penyerbuan ke Batavia. 22 Agustus 1628, bala tentara Sultan Agung memulai serangan atas kedudukan VOC di Batavia. Dimulai dengan pendaratan kapal perang melalui laut dan lebih dari 10.000 prajuritnya. Pasukan Mataram yang dikerahkan untuk menyerbu Batavia adalah pasukan terbesar dalam sejarah Jawa. Pasukan ini didatangkan secara bergelombang. Gabungan dari prajurit-prajurit Surabaya, Demak, Pasuruan, Ponorogo, Madura, dan Priangan. Pertempuran berlangsung selama beberapa bulan. Tembok-tembok kota diruntuhkan. Benteng-benteng kecil di sekitar kota dapat direbut. Serdadu Belanda makin terjepit dan hanya bisa bertahan di benteng induk di tepi Sungai Ciliwung. Untuk memaksa pasukan VOC keluar dari bentengnya, Tumenggung Sura Agul-Agul memerintahkan pasukannya untuk membendung Sungai Ciliwung. Strategi ini dilakukan untuk menutup pasukan air untuk pasukan VOC yang bertahan di perbentengan, sehingga menyebabkan penyakit kolera menyebar di dalam benteng.
Di tengah situasi yang sangat menentukan, persediaan makanan pasukan Mataram menipis. Semangat pasukan Mataram juga mulai goyah, sementara yang lain gugur karena kelaparan dan penyakit. Melihat kesedihan ini, pada 3 Desember 1628, Tumenggung Suruh Agul-Agul memerintahkan pasukannya untuk kembali pulang ke Mataram. Pada Mei 1629, Sultan Agung kembali mengerahkan pasukannya untuk menyerang Batavia. Pada penyerangan yang kedua ini, belajar dari penyerangan yang pertama, pasukan Mataram kali ini dibekali persenjataan yang jauh lebih lengkap, dan lumbung padi disiapkan pula di Tegal dan di Cirebon. Namun, VOC tidak kalah berstrateginya. Lumbung-lumbung padi itu dihancurkan terlebih dahulu, sehingga pasukan Mataram kembali kekurangan pangan. Pengepungan benteng VOC Belanda di Batavia kembali gagal dilakukan untuk jangka waktu yang panjang. Sultan Agung harus menerima kenyataan 2 kali penyerangan ke Batavia mengalami kegagalan. Mataram kehilangan banyak kekuatan atas penguasaan Jawa disebabkan serangan yang tidak efektif dalam menghadapi sistem pertahanan Eropa yang belum pernah dikenal sebelumnya, dan juga sistem suplai logistik Mataram yang kurang baik. Sementara VOC Belanda semakin kuat pada posisinya, sampai kemudian memaksakan berbagai kepentingannya kepada para penguasa lokal di berbagai wilayah di Nusantara. Perpindahan pusat kendali VOC dari Maluku ke Batavia mengubah arah sejarah kolonialisme di Nusantara. Semenjak dibentuk pada tahun 1602, VOC perlahan menjadi penguasa tunggal segala rupa kekayaan alam di wilayah ini. Mereka mengusir bangsa-bangsa Eropa lainnya, menaklukkan penguasa-penguasa lokal, dan terutama menindas, memeras seluruh suku bangsa di Pulau Nusantara. Kesemuanya untuk kepentingan pribadi dan kemakmuran para pemodal dan bangsa mereka yang ada di Eropa. Pada tahun 1669, VOC mengalami puncak kejayaannya. VOC menjadi perusahaan dagang terkaya di dunia. Namun, akhir tahun 1799, VOC resmi dibubarkan karena mengalami kebangkrutan. Disebabkan beban birokrasi yang harus mereka tanggung, mereka harus menggaji para pribumi untuk membantu mengurusi wilayahnya. Dan yang menjadi sebab paling merugikan adalah perilaku korup para pejabat VOC itu sendiri, yang beroperasi melalui private trade atau perdagangan personal tanpa adanya pengawasan dari pusat. Setelah VOC bangkrut, semua aset VOC diserahkan ke pemerintah Belanda. Bangkrutnya VOC nyatanya tidak mengurangi eksploitasi di Nusantara. Kolonialisasi bahkan makin mengakar kuat. Pemerintah Hindia Belanda melanjutkan berbagai perjanjian dan aturan sepihak yang telah dipaksakan pelaksanaannya semenjak masa VOC dulu. Kerajaan dan penguasaan lokal adalah pengampu interaksi yang tidak adil bagi kaum pribumi. Tentu saja perlawanan terjadi di mana-mana dengan diam-diam maupun dengan jalan perang. Puncak perlawanan atas kesewenang-wenangan Belanda itu terjadi pada kurun waktu 1825 sampai dengan 1830. Dalam sejarah disebut sebagai Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Orang Belanda menyebutnya The Java Oorlog. Pangeran Diponegoro adalah anak Sultan Hamengkubuwono III. Jadi pemimpin perlawanan Belanda dari lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Pangeran Diponegoro mampu membuat Belanda kalang kabut. Bahkan kemudian nyaris bangkrut dan terguling dari puncak kekuasaannya atas tanah Jawa. Dengan kerugian ditaksir mencapai lebih dari 20 juta gulden atau sekitar 2 triliun rupiah saat ini. Pangeran Diponegoro didukung oleh kurang lebih 100-an ribu pasukan yang tersebar di sepanjang wilayah Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Pangeran Diponegoro kemudian menyerukan perang jihad melawan Belanda. Seruan yang disambut dan didukung kaum pribumi dari seluruh lapisan ini, baik dari kelompok rakyat biasa, kaum priai, dan terutama para ulama dan para umat Islam. Lebih dari 12.000 pasukan Belanda kalang kabut, mencari dan mencoba mengalahkan Diponegoro sebagai pemimpin perang. Dengan berbagai strategi dan siasat termasuk adu domba dan tipu muslihat, sebagaimana yang kemudian terjadi pada akhir peperangan. Tahun 1830, Pangeran Diponegoro secara licik ditangkap Belanda di Magelang ketika ia datang untuk memenuhi undangan perundingan. Setelah tertangkap, Belanda kemudian mengirimnya ke pengasingan di Sulawesi hingga wafatnya beliau di sana. Perang Jawa selama 5 tahun lamanya akhirnya berhenti, menjadi akhir perlawanan besar para pemimpin tanah Jawa.
Nah, dia videonya. Baik teman-teman, videonya kan sudah selesai kita tonton. Sekarang saya mau ngasih tugas untuk masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1, coba diskusikan bagaimana bentuk perjuangan bangsa Indonesia yang paling terlihat dalam video. Nah, menurut kalian ini, perjuangan mana yang paling berpengaruh saat itu? Untuk kelompok 2, coba diskusikan bagaimana peran umat muslim dalam perjuangan bangsa Indonesia berdasarkan isi video tadi. Dan untuk kelompok 3, coba diskusikan nilai dan pelajaran apa yang masih relevan untuk diterapkan oleh generasi sekarang. Apa yang dia tahu? Pelajaran apa? Apa yang masih relevan? Pelajaran apa yang masih relevan untuk diterapkan oleh generasi sekarang. Silakan. Oke, Ibu beri waktu beberapa menit untuk berdiskusi. Sudah. Sekarang masing-masing kelompok perwakilan aja untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nah, dimulai dari kelompok 1 dulu deh. Kelompok 1, ada. Ada Bu. Jadi Baca ya, Bu. iya. Ini hasil dari kelompok 1. Kelompok 1, bentuk perjuangan bangsa Indonesia yang paling terlihat itu adalah perjuangan fisik melalui perlawanan bersenjata serta perjuangan melalui urbanisasi dan pergerakan nasional. Rakyat Indonesia di berbagai daerah, terutama di daerah Jawa, dengan keberanian dan pengorbanan yang besar. Selain itu muncul berbagai organisasi yang bertujuan membangkitkan kesadaran nasional dan mempersatukan rakyat Indonesia. Dari berbagai bentuk perjuangan tersebut, kami berpendapat bahwa perjuangan melalui organisasi dan pergerakan nasional merupakan perjuangan yang paling berpengaruh pada saat itu. Hal ini karena perjuangan tersebut berhasil menumbuhkan rasa persatuan dan nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Jika sebelumnya perlawanan dilakukan secara terpisah-pisah berdasarkan daerahnya, melalui organisasi pergerakan rakyat mulai menyadari bahwa mereka adalah satu bangsa yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kemerdekaan. Kesadaran inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya berbagai gerakan nasional hingga akhirnya mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Oleh karena itu, meskipun perjuangan bersenjata memiliki peran yang sangat penting, perjuangan melalui organisasi dan pergerakan nasional memberikan pengaruh yang lebih besar dalam menyatukan kekuatan bangsa Indonesia. Nah, untuk generasi saat ini sedang berjuang untuk meraih pendidikan yang lebih baik, mengembangkan kemampuan diri, dan menghadapi tantangan di era digital. Selain itu, generasi muda juga berjuang untuk menjaga persatuan, melawan hoaks, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Jika para pahlawan dahulu berjuang melawan penjajah, maka generasi sekarang berjuang untuk memajukan Indonesia melalui pengetahuan, prestasi, dan karakter yang baik. Mungkin itu aja dari kelompok 1 ya, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, tadi kelompok 1 sudah menjelaskan dengan baik bahwa perjuangan melalui organisasi dan pergerakan nasional memiliki pengaruh besar dalam mempersatukan rakyat Indonesia. Nah, pendapat ini sangat masuk akal karena kesadaran nasional memang menjadi salah satu faktor penting yang mendorong lainnya
yang mendorong lahirnya semangat kemerdekaan. Oke, selanjutnya kelompok 2. Oke, siap Bu. Terus ini Bu ya. Oke, tadi kan kami dari kelompok 2 tadi diberikan tugas juga untuk diskusi bahwa apa sih peran umat Islam pada masa kemerdekaan yang tadi kita telah tonton bersama. Kami berpendapat bahwa umat Islam memiliki peran yang sangat penting dalam perjuangan berdasarkan video yang tadi telah ditampilkan. Seperti tadi kita dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, Sri Sultan Hamengkubuwono, dan juga Sultan Agung ya. Tadi mereka semua umat Islam yang memimpin kita untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Para ulama juga tidak hanya berpendapat bahwa untuk meraih kemerdekaan hanya melalui fisik, peran fisik, tetapi juga peran melalui otak, yaitu mengasah pendidikan kita. Dengan para ulama menanamkan bahwa membela tanah air merupakan bagian dari tanggung jawab seluruh manusia, ya. Itu para ulama menanamkan itu kepada murid-muridnya dan juga para pejuang-pejuang. Melalui itu juga banyak juga dimulainya mendirikan pesantren, ya, demi menanamkan pendidikan yang baik dan bisa membela negaranya. Maka dari itu kelompok kami berpendapat bahwa peran umat Islam sangat berpengaruh dalam perjuangan bangsa Indonesia karena mereka mampu menggerakkan masyarakat dari berbagai kalangan, ya, untuk berjuang demi kemerdekaan. Oleh karena itu kontribusi umat Muslim menjadi salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Itu aja. Oke, terima kasih untuk komputer. Nah, hasil diskusi kalian juga sangat baik karena menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya dilakukan oleh para pejuang di medan perang, tetapi juga oleh para tokoh agama yang membangun semangat persatuan dan cinta tanah air di tengah masyarakat. Para ulama menggunakan pengaruh dan ilmu yang mereka miliki untuk membangkitkan kesadaran rakyat agar tidak menyerah terhadap penjajahan. Nah, terakhir kita akan mendengarkan diskusi dari kelompok 3. Ayo, silakan. Saya bisa baca. Ya, sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang saya lihat dan teman-teman saya lihat sebuah video yang bagus. Saya mengambil kesimpulan jadi tadi yang dikasihkan oleh Bu Guru, nilai dan pelajaran apa yang masih relevan untuk diterapkan di generasi zaman sekarang pada anak-anak zaman sekarang. Pertama adalah nilai kesatuan. Saya sebagai anak generasi muda harus menjaga kesatuan dan persatuan. Karena apa? Karena Indonesia sekarang banyak yang terpecah belah. Kan banyak juga tuh yang banyak konflik-konflik yang sedang terjadi di zaman-zaman sekarang. Mungkin kayak ada di masalah di Papua ya. Masalah di Papua juga banyak sekali yang terjadi. Itu tidak mencerminkan nilai persatuan. Yang kedua, kerja keras dan pantang menyerah. Kita sebagai generasi muda harus kerja keras dan pantang menyerah. Maka tadi aja tuh film tadi yang para zaman orang-orang terdahulu tuh yang tadi telah di video kan, beliau bekerja keras dan pantang menyerah untuk mengumpulkan rempah-rempah di Indonesia atau mempertahankan rempah-rempah di Indonesia. Pantang menyerah, mati sekalian, mati syahid kan, pada kata begitu. Terus yang ketiga adalah cinta tanah air dan rasa tanggung jawab. Kita sebagai masyarakat Indonesia, apalagi kita sebagai Indonesia itu mayoritas umat Islam, kita harus cinta tanah air dan rasa tanggung jawab. Banyak di Al-Quran atau di hadis-hadis tersebut yang menjelaskan tentang cinta tanah air. Jadi mungkin apa yang tadi teman-teman kalian lihat itu adalah suatu video yang bagus yang mungkin kita harus pakai di generasi zaman sekarang ya. Jadi kita contohnya kesatuan, kerja keras dan pantang menyerah, cinta tanah air dan rasa tanggung jawab.
Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Apa juga syukur ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kelompok 3 juga sudah mampu untuk mengidentifikasi nilai-nilai penting dari perjuangan bangsa Indonesia. Seperti persatuan, kerja keras, pantang menyerah, dan cinta tanah air. Karena nilai-nilai tersebut memang menjadi salah satu kunci keberhasilan para pejuang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Meskipun saat ini kita tidak lagi menghadapi penjajahan secara fisik, tantangan yang dihadapi generasi muda sekarang seperti perkembangan teknologi, persaingan global, serta berbagai pengaruh negatif yang dapat mengurangi rasa persatuan dan nasionalisme. Nah, kalau kita lihat dari jawaban tadi, ternyata setiap kelompok itu menangkap sudut pandang yang berbeda. Dan justru itu menjadi tujuan kita belajar sejarah. Karena sejarah itu bukan cuma cerita orang dahulu saja. Sejarah itu adalah rekaman keputusan, perjuangan, dan nilai yang akhirnya membentuk keadaan yang kita nikmati hari ini. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Terima kasih sudah menyimak videonya dengan baik. Para umat Islam juga saat itu bukan hanya turun langsung ke medan perjuangan. Ada yang membawa pendidikan, membentuk organisasi, menjaga semangat masyarakat, menyampaikan gagasan, dan memperkuat persatuan. Nah, artinya perjuangan itu banyak bentuknya. Kadang kita membayangkan pahlawan itu harus angkat senjata. Padahal nggak selalu seperti itu. Membangun ilmu itu perjuangan. Menjaga persatuan itu juga perjuangan. Mendidik manusia juga perjuangan. Dan ibu rasa ini juga relevan buat kita yang sekarang masih duduk di bangku sekolah. Karena mungkin kita tidak sedang memperjuangkan kemerdekaan, tetapi kita sedang memperjuangkan kualitas diri, ilmu, dan kontribusi yang nanti akan kita bawa ke masyarakat. Karena kan setiap generasi kita memiliki bentuk perjuangannya masing-masing. Jika dahulu kan perjuangannya mungkin merebut kemerdekaan. Maka perjuangan kita saat ini adalah untuk mengisi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, menjaga persatuan, dan menjadi generasi yang berintegritas. Dengan begitu kita dapat melanjutkan cita-cita para pahlawan untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.